Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Isen Wong Gresik. Kali ini akan membahas seorang wali besar. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, yang mana haul beliau diperingati setiap tanggal 11 Rabiul Tsani atau Ba'da Maulud. Ya, kalau kata orang Jawa, Ba'da Maulud. Jadi yang biasanya dikholi tiap tahunnya diantaranya yaitu di Pondok Pesantren Rodotul Muta'alimin Jati Purwo. Jadi di pondoknya Yai Usman Alisaki radhiyallahu an. Jadi kita di hari spesial ini kita akan membahas sekelumit, ya, membahas biografi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana ada diceritakan di manaqib, ya. Di situ ada 7 bab, yang mana kami akan membahas per bab, ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas di bab 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita harus tahu manaqib itu apa sih? Manaqib itu adalah biografi. Jadi manaqib itu artinya biografi dari fi'il madhi naqaba, ya. Jadi biografi, syajaratun, sejarah, ya, kayak gitu. Jadi manaqib itu biografi. Kalau manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani berarti biografinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Untuk yang kita bahas ini yaitu manaqib yang dikarang daripada Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji, yang mana disebutkan di manaqib nomor 1, fayaqulu al-muftakiru ila fadlil karimil munji Ja'faru bin Hasan bin Abdul Karimil Barzanji. Ya, jadi telah mengatakan, ini fi'il mudhari berarti bukan telah, ya. Mengucapkan, ya. Maka berkata siapa? Al-muftakiru, orang yang membutuhkan, ila fadlil karimi al-munji, kepada keutamaan Allah yang maha mulia. Membutuhkan apa? Yang munji, yang menyelamatkan. Jadi orang yang membutuhkan keutamaan dari Allah ini berkata, siapakah dia? Beliau adalah Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji. Jadi yang mengarang kitab manaqib ini adalah Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji. Hadihi nuktadun min ahwalil qudubir rabbani wal ghausi samadani sultanil auliya il arifin. Ini adalah sekelumit, ini adalah secuil. Nubdatun itu artinya secuil, ya. Jadi ini adalah cara biografi dikit, ya, biografi singkat daripada min ahwalil kutubi rabbani, dari perilaku wali kutub yang robbani, yang licara Jawa itu bangsa kepangeranan, ya. Jadi wali kutub yang bukan main. Jadi wali kutub beneran, ya, bukan kutub-kutuban nih. Jadi wali kutub yang memang dirinya itu mengikuti sunnah Rasul beneran, mengikuti Al-Quran. Nanti Robbani itu kan kalau diartikan, ya, bangsa kepangeranan. Jadi intinya ya dia berjalan di syariatnya Islam, ya. Jadi sesuai tuntunan Allah dan Rasul. Wal ghausi samadani, ini kalau saya baca-baca itu, ya, nanti ghaus itu kan artinya pertolongan. As-samadani itu jadi petunjuk, ya. Jadi wal ghausi samadani, jadi tidak ada yang memberikan pertolongan, ya, kecuali Allah. Kesimpulannya gitulah.
Jadi wal ghasis samadani ya intinya itu pusat. Jadi pusatnya itu langsung Gusti Allah gitu. Jadi Abdul Qadir ini cara ngono nggak ada pusat lain kecuali Allah. Jadi wal ghasis samadani. Jadi seperti itu. Sultanil Aulia il Arifin, yang mana beliau adalah rajanya para aulia yang arif. Jadi beliau adalah termasuk kutub. Jadi wali kutub itu yang paling tinggi namanya Kutubul Ghaus. Jadi pemimpin para wali yang dimintai pertolongan. Ghaus kan pertolongan. Makanya ada istilah istighosah. Istighosah kan meminta pertolongan. Jadi meminta pertolongan Allah dengan membaca zikir-zikir khusus yang ada di ketentuan istighosah. Jadi Abdul Qadir ini termasuk Sultanil Aulia Al-Arifin, pemimpin daripada para wali yang arif. Jadi di zaman itu para wali yang memimpin adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa imamil ulama'i as-salikina an-nahilina min bahril haqiqati wal gharifin. Beliau adalah imamnya para ulama yang menuju kepada Allah, ya. Min bahril haqiqati wal gharifin, dari lautan hakikat dan tempat yang tinggi. Gharif, ya, gharif itu kami cari maknanya di tempat yang tinggi, luhur. Jadi dari lautan hakikat dan tempat yang tinggi. Jadi cara kasare, ya cara Jawane, jadi pemimpin para ulama yang bukan main gitu. Jadi nggak receh, ya kayak gitu. Jadi nggak receh. As-Sayyid Syarif, beliau adalah As-Sayyid As-Syarif, berarti masih keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, ya. Wasanadil Gidrif, yang mana dibuat sandaran. Nanti dibuat sandaran Al-Gidrif yang mulia, yang indah. Nanti beliau itu dibuat sandaran orang-orang, dibuat panutan banyak orang. Nanti beliau panutan yang indah. Nanti maksudnya orangnya itu bisa dibuat uswatun hasanah. Nanti penerus Rasul. Al-Hasib bin Nasib, yang keturunannya itu bagus. Dil maqamil a'la, keturunan bangsawan yang memiliki makom tinggi. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini keturunannya nggak main-main. Jadi keturunan daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari jalur ayah, ibu ini masih sambung kepada Rasul. Kalau ayah, dari ayah nyambung ke Sayyidina Hasan, kalau dari ibunya nyambung Sayyidina Husain. Luar biasa. Wan Nadir Rahib, beliau mempunyai majelis yang besar, majelis yang ramai. Jadi beliau ini wali yang masyhur. Wali kan ada dua, ada yang masyhur, ada yang mastur. Masyhur itu viral. Jadi kebanyakan orang di dunia ini tahu, masyhur, dikenal orang. Kalau mastur itu jarang yang kenal, kecuali orang-orang khusus. Tapi ada yang mengatakan itu al-masyhur bi barokatil mastur, katanya. Jadi wali-wali masyhur itu ya berkatnya wali-wali yang masyhur. Ya, kita flashback dikit ya. Jadi Syekh Abdul Qadir dulu kan sama temannya itu 3 orang. Syekh Abdul Qadir sama temannya 2 sowan kepada wali mastur, ya, wali yang nggak viral. Dan akhirnya Syekh Abdul Qadir, intinya beliau mendapatkan barokah daripada wali itu, sehingga Syekh Abdul Qadir menjadi wali yang besar. Makanya cocok berarti al-masyhur bi barokatil mastur. Jadi wali yang masyhur, wali yang viral itu ya berkahnya daripada yang nggak viral. Jadi itu harus
dipegangi. Jadi walaupun nggak wali, contoh ya kayak orang-orang yang viral itu ya berkahnya orang yang nggak viral, ya berkah netizen. Gara-gara netizen boleh viral, cara kasar gitu. Ini maaf bahasanya agak-agak Jawa, jadi cara nerangkan campur-campur ya, ada Indonesianya, ada Jawa, ya sembuh sama tuwe. Jadi semoga paham. Beliau adalah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani. Nama beliau itu aslinya Muhyiddin. Muhyiddinil ismi wa Abdul Qadiri masyhuru. Jadi nama beliau itu aslinya Muhyiddin, cuma nama yang viral itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini saya singkat-singkat saja. Jadi yang menurut kami penting disampaikan tak sampaikan. Cuma nggak semua biar nggak terlalu lama. Jadi saya ringkas-ringkas. Kemudian intakhabtuhu min kalami ba'di arbabi thariqah. Jadi kata Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim berjanji, kitab Manaqib ini kami ambil dari keterangan para ulama ahli thariqah. Jadi Syekh Ja'far ini nggak ngawur ya. Nanti beliau itu menukil daripada pendapat-pendapat ulama yang ahli thariqah tentang sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di antaranya adalah Kasyekhi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani alladzi la halahul falah. Contohnya adalah Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Beliau juga ada yang mengatakan wali kutub di zamannya. Jadi Syekh Abdul Wahhab ini ada yang berpendapat beliau adalah wali kutub di zamannya. Jadi saya ada cerita dikit tentang Syekh Abdul Wahhab. Jadi di antara kemuliaan atau karomah Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, beliau itu masih kecil ya, masih kecil itu sering ditemui Nabi Khidir. Sampai gurunya itu kan beliau mondok kecil. Nanti setiap hari ditemui Nabi Khidir. Gurunya itu tahu, tapi gurunya nggak pernah ditemui. Terus Syekh Abdul Wahhab dipanggil, "Ya Abdul Wahhab, saya kepingin ketemu Nabi Khidir, tolong saya temukan Pak. Aku kepingin sowan." Nggih Yai. No. Terus ditanya, "Biasanya jam berapa?" Contoh anggap ya, ini contoh. Jam 9 pagi umpama. Ya wis. Engko mari duha ten musala mawon atau masjid. Kan di pondoknya ada musala, anggap baik. Pokoknya tempat ibadah, ceritanya kayak gitu. Jadi di sekitar tempat ibadah situ ya musala lah. Situ ditunggu sampai jam 9 lebih, sampai jam setengah 10, jam 10. Nah, pas jam 9 tadi itu ada orang ya, penampilannya kayak orang gila ya, kelaminnya robek-robek itu ngejar ayam. Jadi ngejar ayam. Ya kiainya ya meneng ae wong dikira orang gak waras kan. Wong kelaminnya compang-camping ngejar ayam sisan. Nah, Syekh Abdul Wahhab ini nggak boleh bilang, nggak berani bilang. Itu akhirnya ditunggu sampai setengah 10, jam 10. Ya ini tanya, "Ya Abdul Wahhab, jari jam 9, jari jam 9 Nabi Khidir nemui sampean. Kok endi Kak rene-rene?" "Lho niku wau Yai, sing ngejar ayam." Lho iku mau ta?" Oh ya, di kiai ini nggak tahu kalau yang ngejar ayam itu Nabi Khidir. Itu kemuliaan dari di antara karomah dari Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Yang mana beliau alladzi la halahul falah, beliau ini jelas keberuntungannya. Jadi beliau maksudnya itu bukan orang sembarangan juga. Nah, kayak gitu. Kemudian Syekh Ja'far menukil juga dari Syekh Siraj Ad-Dimashqi yang mempunyai kitab Sahibi Kitab Nitajil Arwah, yang mempunyai kitab Nitajil Arwah. Nah, itu beliau nukil daripada ulama-ulama ahli thariqah. Tujuannya untuk apa? Rohbatan fin nasri ahwalil kumali
wa bassi manaqibil akhyar. Beliau hanya bertujuan kepingin menyebarkan perilaku-perilaku manakib dari orang-orang pilihan. Jadi perilaku-perilaku yang sempurna, perilaku-perilaku yang bagus yang bisa dicontoh daripada manakibnya orang-orang yang luar biasa. Tujuannya apa? Wastinzalan li saybir rahmati wal barakatil hizar. Agar rahmat Allah ini turun, barokat-barokat juga turun. Jadi ketika manakibnya ini dibacakan, ya, beliau Syekh Ja'far bertujuan agar rahmat dan barokat, nanti rahmat Allah dan berkat para aulia ini turun. Nanti ketika orang-orang mengkholi para wali, mengkholi para aulia Allah, dengan tujuan itu agar Allah menurunkan rahmat, ya. Karena ada keterangan itu inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Jadi ketika kita ini menyebut orang-orang soleh, menyebutkan manakib-manakib daripada orang soleh, itu tanzilur rahmah, menurunkan rahmat Allah. Nah, maka dari itu Syekh Ja'far ini juga kepingin kayak gitu. Jadi semoga berkat dari manakib Syekh Abdul Qadir ini bisa menurunkan rahmat Allah dan menurunkan barokah daripada para aulia itu. Bidzikrihim tuftahu abwabus samawatil aliyah. Ketika menyebutkan para aulia Allah, maka pintu-pintu langit yang luhur, pintu-pintu langit yang mulia itu dibuka. Jadi pintu langit itu dibuka ketika kita menyebutkan para kekasih Allah, mengenang ceritanya agar kita bisa meniru. Itu langit-langit atau pintu langit itu dibuka. Nanti Allah menurunkan rahmat seperti itu. Wa tanhalu min hadiratil qudsi subul fuyudatil ilahiyah. Allah juga akan menurunkan mendung, ya, mendung keloberan. Keloberan itu apa ya? Ya intinya ketenangan lah. Intinya itu kayak gitu. Di balik Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan ketenangan. Ya, jadi para orang-orang yang biasanya ikut khol, ikut manakib itu bisa merasakan ketenangan. Bagi teman-teman yang nggak pernah ikut ya semua alam. Cuma ini kita bahas yang terutama yang warga NU, ya, warga Nahdien ini biasanya ikut khol. Ya, itu merasakan, saya sendiri ya merasakan. Jadi ada ketenangan, ya kan. Jadi rasanya itu gimana gitu, nggak bisa diceritakan. Nah, seperti itu. Yang mana kitab ini dinamai, saya loncat ya, wasammaituhu bil lujainidani fi dzikri nubdatin min manaqibil qutbir rabbani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Jadi kitab ini kata Syekh Ja'far saya namai dengan Lujainidani. Fi dzikri nubdatin min manaqibil qutbir rabbani, yang mana di dalamnya menjelaskan tentang sekelumit cerita daripada kutubnya para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian Syekh Ja'far mengatakan juga, fa'akul, saya mengatakan, huwa syekhul kamil, Syekh Abdul Qadir itu termasuk syekh yang kamil, guru yang sempurna, guru yang bisa dijadikan panutan, yang perilakunya meniru daripada Rasul. Jadi kalau perilakunya meniru Rasul, jadi meniru sunnah Rasul, itu bisa dijadikan panutan. Karena Rasul sendiri uswatun hasanah. Jadi para ulama yang mengikuti Rasul berarti warasatul anbiya, al ulama'u warasatul anbiya. Jadi kalau ulama itu sesuai dengan Rasul, maka boleh diikuti. Makanya Syekh Abdul Qadir ini contohnya ulama yang
yang sempurna, yang bisa dibuat panutan. Wal jihbidul wasil, tidak ada wal jihbidul wasil, beliau ini sangat waspada dalam usul kepada Allah. Maksudnya itu hati-hati, nggak ngawur ya. Jadi beliau juga warok, ya kan? Jadi sangat menghati-hati dari perkara subhat, yang nggak makan yang haram. Jadi itu beliau itu sangat waspada, sangat hati-hati dalam menuju kepada Allah. Jadi nggak sembarangan. Kalau kepingin wusul ternyata kok mangan sing nggak jelas, maksudnya makan sing subhat, mangan sing haram, ya jak arep-arep. Wong mangane gak dijogo. Nanti wong biyen-biyen niku para wali-wali itu ya Allah itu senengane tirakat. Jadi nggak sembarangan makan dijaga, ucapan dijaga, etika dijaga. Makanya orang-orang dulu sakti-sakti wong di jogo temen. Ini orang sekarang ya bemeneh. Jadi orang-orang dulu itu ya Allah luar biasa. Kemudian dul maqamatil aliyati syarifah. Syabdul Qadir ini mempunyai beberapa makom yang luhur, aliyah asyarifah juga mulia. Di makom Syabdul Qadir ini tumpuk-tumpuk ya, wali kutubul ghaus, pemimpin lah terutama. Jadi makom di sisi Allah itu luar biasa. Wal akadami rasyika, dia mempunyai licara maknai akdam ini kan delama. Ana rasyika kamu tuh mancep, berarti Syabdul Qadir ini teguh pendiriannya kuat. Ya. Jadi istiqomah kuat. Kayak kita ini ya Allah ngerasakno istiqomah, gelem ngelakoni apik wis alhamdulillah ya. Jadi kalau Syabdul Qadir istiqomah, makanya al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Istiqomah satu saja itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kamu bisa ngayang ya, ngayang di udara, bisa hidup di air Bapak. Atau apalagi ya kamu punya 1000 karamah, tapi ada orang yang biasa-biasa punya istiqomah satu, amalan satu istiqomah. Bagusan orang satu yang istiqomah itu. Makanya jadi karomah itu ya gak usah diunggul-unggulkan. Itu bonus ya, cara ngono bonus. Jadi yang penting istiqomah, dadi wong apik iku sing angel. Makanya kata Mbah Mun wis gak usah aneh-aneh tirakat siji tok. Apa dadi wong apik iku wis angel. Siku ae dadi wong apik isiku. Ojo kepengin dadi wali, kepengin aduh kadoan. Kepengin situ tok dadi wong apik ya iku wis bagus itu. Nah itu berarti Syabdul Qadir ini ya Allah istiqomah teman. Istiqomahnya luar biasa. Wa tamakunitami wal ahwalil munifa, yang mana perilakunya ini sempurna ya. Artinya mempunyai perilaku yang sempurna, derajat yang sempurna. Al-Qutbu Rabbani, beliau jadi kutub Rabbani, tadi sudah kami bahas sedikit ya. Wan Nur Syatiul Burhani, jadi beliau adalah cahaya yang bisa menerangi. Jadi cahaya yang bisa menerangi berarti bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Al-Burhani terbukti, itu bukan omon-omon ya. Bukan cuma omon-omon, tapi memang iya. Di keberkahan dari Syabdul Qadir Jailani, kemanfaatannya bisa terasa sampai sekarang. Jadi orang-orang mengkholi, ya kan, hatinya bisa ayem, perilakunya ayem, bisa dikit-dikit niru, yaitu. Nah ini terbukti, nurnya ini terpancar dan terbukti, memang bukan omon-omon, manfaatnya luar biasa. Makanya kata Rasul ya, khairun nas ya anfa'uhum linnas. Jadi manusia siapa yang paling baik ya dalam konteks
perilaku ya anfa'uhum linnas ya. Jadi kamu yang paling punya manfaat kepada orang yaitu anfa'uhum linnas ya, kamu sebaik-baiknya manusia. Kamu baik, kamu gini, manfaat? Gak manfaat, percuma. Kamu baik, enggak sepiro baik, saya biasa. Tapi manfaat wah itu bagus ya. Nah itu berarti Syaikhul Qadir ini manfaatnya memberikan manfaat kepada orang banyak. Wal haikalu samadani, nah ini haikal ini kami cari artinya ya. Hadi haikal itu ada yang mengartikan anggota tubuh, ada yang mengartikan struktur. As-samadani itu petunjuk. Jadi strukturnya Syaikhul Qadir Jailani ini petunjuknya pusat. Jadi maksudnya langsung pusat. Nah tadi kayak gitu. Jadi petunjuknya ini langsung pusat. Strukturnya itu langsung ya. Syaikhul Qadir guru-gurunya Rasul sampai Allah di pusat, langsung nyampe pusat. Nah itu arti pertolongannya itu langsung ke pusat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Ghausun Nurani tadi sudah, dia adalah Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani. Dia adalah ayahnya Muhammad, yaitu Abdul Qadir Jailani. Jadi Abdul Qadir ini punya anak namanya Muhammad, makanya Abu Muhammadin. Beliau adalah ayahnya Muhammad, yaitu Syaikhul Qadir Al-Jailani. Untuk bab 1 terakhir ini membahas tentang nasabnya Syaikhul Qadir Jailani. Untuk nasab ayah ya, untuk nasab ayahnya adalah Ibnu Abi Soleh. Ayahnya adalah bernama Soleh Musa Jangki Dausat. Ayahnya bernama Abi Soleh Musa Jangki Dausat. Wakilan Jangka Dausat, ada yang mengatakan Musa Jangka Dausat. Jadi ayahnya itu ada yang mengatakan Abi Soleh Musa Jangki Dausat, ada yang mengatakan Abi Soleh Musa Jangka Dausat. Nah, Abi Soleh punya ayah namanya Abdillah. Abdillah punya ayah namanya Yahya Az-Zahid. Yahya Az-Zahid punya ayah namanya Muhammad. Muhammad punya ayah namanya Dawud. Dawud punya ayah namanya Musa. Musa punya ayah namanya Abdillah. Abdillah punya ayah namanya Musa Al-Juni. Musa Al-Juni. Musa Al-Juni punya ayah namanya Abdillah Al-Mahdi. Abdillah Al-Mahdi punya ayah namanya Hasan Al-Musanna, Hasan kedua. Hasan Musanna punya ayah namanya Hasan As-Sibti atau Sayyidina Hasan, kakaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan punya ayah namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya ayah namanya Abi Thalib. Lah, Sayyidina Hasan punya ibu namanya Nyai Fatimah Zahra. Jadi Nyai Fatimah punya ayah bernamanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keturunan dari ayah ini ya nyampe kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti itu. Untuk keturunan ibunya itu nyampe kepada Sayyidina Husain. Cuma yang di manaqib ini tidak ditulis. Cuma saya pernah baca di sarannya kalau nggak salah itu ada. Cuma saya lupa, saya nggak buka. Ini kebetulan buka yang manaqib saja. Jadi Syaikhul Qadir ini ayahnya keturunan daripada Sayyidina Husain. Untuk ibunya keturunan daripada Sayyidina Husain ya, ayahnya dari Sayyidina Hasan, ibunya dari Sayyidina Husain. Jadi seperti itu. Ya sudah. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah atau keterangan itu murni kesalahan dari saya. Kalau ada bagusnya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala fi kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.